presentasi. Jadi yang bernasib baik itu saudara yang presentasi. Kalau bernasib tidak baik ya saudara tidak presentasi. Atau kebalik. Ya. Jadi saudara yang bernasib baik, saudara yang presentasi. Ya, nanti si siapa misalnya si Niko Pratama atau si Danendra Arya ya, atau Ahmad Umar. Saudara itu berarti yang presentasi berarti yang bernasib baik. Tapi bukan ini ya, ini tadi hanya sekedar contoh saja. Mungkin saja di kuliah kita yang ke-11 yang presentasi mungkin Anissa Urbaningrum atau Elfrida atau Bias atau siapa saja. Nanti kita lihat di kuliah kita nanti yang ke-11. Jadi ini tugasnya tugas mandiri ya. Tugas mandiri itu masing-masing. Buat sekitar 30 slide tentang roda gigi mulai dari introduction atau pengenalan roda gigi, jenis-jenisnya roda gigi, kemudian sampai pada perhitungannya. Soalnya kenapa kok saya membuat tugas seperti ini ya? Karena khusus tentang roda gigi ini kita harus mengenal itu apa yang namanya modul, apa namanya diameter periferal, diameter macam-macam di sana nanti ada diameter periferal, ada diameter bilateral, ada modul, ada. Nah, itu karena banyak istilah-istilah maka saudara saya minta untuk membuat supaya saudara tahu, saudara mengenal dulu tentang roda gigi. Nah, setelah saudara presentasikan nanti baru kita nanti tanggal kuliah kita yang ke-4 ke-13 kuliah kita yang ke-13 kita membahas tentang roda gigi, kita latihan soal-soal, ada 2 kali kuliah berarti ya, ke-13 dan 14 2 kali kuliah itu tentang roda gigi dan tentang latihan soal-soal yang lalu-lalu. Baik, saudara sekalian, silakan saudara on cam yang lain, yang belum on kamera dulu semua. Alvin Bagus, Alamanda, Muhammad Akmal, Jamanda Kartika, Alamandanya kok 2 ya? Ada Alamanda Kartika. Iya Pak, ini saya mau ganti ke laptop dulu Pak. Oke, ya. Oke. Baik, oke saudara, itu kita lanjutkan. Saya mau share screen. Saudara, kalau mau off kamera juga tidak apa-apa. Oke, jadi kuliah kita ini adalah kuliah yang ke-6 dan ke-9 yang sudah saya kirim dulu waktu kita pas kuliah ke-6. Pas kuliah ke-6 sudah saya kirim ke saudara sekalian PPT-nya. Kemudian kuliah ke-7 dan ke-8 itu kita ETS, jadi 2 minggu ETS, kuliah ke-7 dan ke-8. Sekarang saya lanjutkan di kuliah ke-9 itu PPT-nya masih PPT yang dulu, ya. Baik, saya lanjutkan sebentar, saya slideshow. Baik, saudara,
Dalam transmisi daya ini sudah kita bicarakan ya pada saat kuliah yang ke-6 kemarin. Nanti kita lanjutkan. Saya mengulangi sebentar bahwa untuk mentransmisikan daya itu kita butuh kopling atau butuh clutch. Bedanya kopling dengan clutch itu kalau kopling itu poros 1 berputar, poros 2 juga berputar. Poros 1 berputar dengan kecepatan 1000 rpm, poros 2 juga akan berputar 1000 rpm. Poros 1 itu adalah poros input, poros 2 itu adalah poros output. Kalau clutch, ini yang kedua ini kan clutch. Kalau clutch itu poros 1 berputar 1000 rpm, poros 2, poros outputnya bisa berputar 0 rpm, bisa 100 rpm, bisa 200 rpm, bisa 300 rpm. Karena apa? Kalau clutch ini poros outputnya atau poros 2-nya itu bisa dikendalikan, bisa diatur kecepatannya. Jadi poros inputnya itu kalau berputar 1000 rpm, poros outputnya atau poros 2-nya bisa 100 rpm, bisa 0 rpm gitu. Ya itu namanya clutch. Kemudian transmisi daya bisa menggunakan rantai kayak sepeda ontel kita pakai rantai. Ini rantainya, ini sprocketnya yang bulat di belakang itu namanya sprocket. Yang biasanya orang Indonesia biasanya menyebutnya gear belakang gitu ya. Gear belakang itu sebenarnya bukan gear ya, itu sprocket. Istilah tekniknya sprocket. Terus kemudian roda gigi yang ada di dalam gearboxnya mobil, gearboxnya sepeda motor itu roda gigi seperti ini, yang kecil ini namanya pinion ya, pinion, kemudian ini roda giginya yang digerakkan. Pinion itu penggeraknya ini yang digerakkan, pinion ya, namanya pinion, tulisannya pinion ya. Saudara tulis sendiri di situ, di orek-orekan saudara tulis sendiri ya. Kalau yang kecil itu namanya pinion, yang besar yang digerakkan. Jadi ini penggerak. Yang penggerak. Ini yang digerakkan. Ini driver, ini driven ya, yang digerakkan. Kemudian puli ya, di sini puli. Puli itu seperti yang biasanya kalau saudara lihat di tukang tambal ban itu kan ada penggeraknya, ada pinion, ada drivernya, puli penggerak, kemudian ada puli yang digerakkan. Kalau saudara nambal ban itu kan seperti itu ya, seperti ini kalau dilihat dari samping. Ini ada beltnya, ada sabuknya yang dimasukkan di sini. Kadang-kadang sabuknya bentuknya sabuk bentuk V ya, ininya bentuknya V, ada bentuk flat seperti ini, flat ya, sabuk flat, ada sabuk V gitu, yang ini maksudnya ya bentuknya. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang kopling, ini adalah gambaran dari kopling. Ini adalah poros input, poros 1 atau poros input, ini adalah poros output ya, poros input, poros output. Kalau menggunakan kopling ini, transmisi daya menggunakan kopling ini, kalau poros input bergerak 1000 rpm, poros 2, poros output ini juga akan bergerak, berputar 1000 rpm, akan sama ya, putarannya akan sama. Karena apa? Karena dia melekat ya, karena antara input dan output ini melekat. Input dengan output ini melekat, dilekatkan oleh namanya kopling. Yang namanya kopling itu mana? Yang ini, yang tengah ini namanya kopling. Nah, ini namanya kopling. Nah, kopling ini ada dua bagian kan, bagian kiri dan bagian kanan kan. Bagian kiri melekat pada input, bagian kanan melekat pada output. Nah, bagaimana dia bagian kiri dan kanan ini bisa saling melekat? Bagian kiri dan kanan ini bisa melekat karena adanya mur baut di atas ini, melingkar di sini. Jadi ini melingkar, ini mur baut ini. Ada 6 atau 8 mur baut yang melingkari ini. Nah, ini di sini. Di sini ada mur bautnya. Bisa dibayangkan, saudara bisa membayangkan. Anissa bisa membayangkan. Iya, Prof.
Ya, jadi di sini ada dua bagian kan kopling itu. Kopling yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini dilekatkan dengan menggunakan mur dan baut. Baut itu yang panjangnya ini, mur itu yang diputer ini. Serta membedakan mur dan baut ya. Di sini melingkar gitu ada 6 atau 8 mur baut yang melekat sehingga kalau kopling kiri berputar, kopling kanan juga berputar. Nah, sekarang poros kiri, poros input dengan kopling yang kiri ini bagaimana melekatnya? Melekatnya menggunakan pasak ya. Ini porosnya saya lihat dari samping kiri ya ini. Saya lihat dari sana. Saya lihat dari samping kiri ini. Ini pandangan samping kiri, pandangan kiri. Pandangan kiri. Nah, kalau saya lihat dari kiri sana, maka di sini akan ada poros yang ini poros input, ya. Kemudian ada koplingnya ini. Nah, koplingnya kan ada lingkaran yang luar, ada lingkaran yang dalam. Ini lingkaran yang luar, ini lingkaran yang dalam. Nah, ini kita lihat di sini ada pasaknya yang kita selipkan di dalam poros. Jadi porosnya ini dikeroai, ya, dikeroai, dibolongi, dilubangi. Ya, porosnya dilubangi, kemudian koplingnya juga dilubangi, kemudian diganjal oleh pasak ini. Pasak dalam bahasa Inggrisnya spin ya. Kasih pasak ini. Jadi kalau digambarkan pasaknya itu di mana? Pasaknya ada di dalam sini. Jadi kalau ini adalah porosnya, lubang porosnya kan biasanya masuk sampai sini tok ya. Nah, sampai sini saja dia. Nah, porosnya itu masuk sampai sini saja. Nah, kemudian di sini ada spinnya tadi ini. Nah, jadi spinnya itu ada di sini, masuk di sini. Oke, pasaknya. Nah, bagaimana kita menghitungnya sekarang? Bagaimana kita menghitungnya? Menghitungnya tentu saja kalau kita punya poros satu yang berputar dengan momen tertentu, maka dengan daya tertentu kita bisa mencari momennya. Lalu dari bukan ini sudah kopling clutch. Jadi kita ke sini. Nah, itu tadi kan gambarnya kan ada porosnya. Porosnya itu kan ada lubang pasaknya. Ini lubang pasaknya, ini ada key-nya ya. Ini dilubangi, porosnya dilubangi. Terus kemudian key-nya ini, pasaknya ini dimasukkan ke dalam lubangnya ini. Masuk ke sini. Sehingga tinggal separuh, yang separuh masuk ke dalam, yang separuh keluar. Jadi ini bagian pasak yang masuk ke dalam, bagian pasak atau key yang keluar. Ini porosnya. Kemudian poros yang sudah ada pasaknya ini baru dimasukkan dia ke dalam kopling yang sebelah kiri tadi. Nah, dimasukkan ke kopling ini masuk ke sana, masuk ke dalam sana. Bisa bayangkan ya, ini pasaknya, key-nya tadi masuk ke sini separuh. Nah, yang merah ini masuk, yang di atas ini kan berarti nggak masuk. Ini rangkaian dari pasak dan poros ini dimasukkan ke dalam lubangnya kopling ini tadi. Sehingga nanti kalau porosnya berputar, koplingnya ikut berputar karena ada pasaknya, ada key-nya. Oke, kalau digambarkan seperti ini. Ya. Nah, coba kita lihat. Ini adalah gambar dari poros. Yang ini gambar poros. Nah, bulatan ini adalah gambar poros. Ya. Kemudian porosnya ada lubangnya lubang untuk pasaknya ini. Nah, yang koplingnya, yang keluar ini kan kopling. Koplingnya juga dikasih lubang sehingga nanti pasaknya ada di sini. Bisa bayangkan ya semua ya. Nah, bagaimana perhitungannya? Perhitungannya kalau kita punya torsi atau momen torsi atau MT atau T ini ya. Kalau kita punya torsi, maka kalau kita mencari gaya F, itu kan biasanya torsi dibagi dengan jari-jari atau dengan jaraknya toh. Kalau ini torsi sebesar T, jaraknya sebesar R2, maka F sama dengan T per R2. Kalau kita sudah tahu harga dari F yang bekerja di sini,
maka kita bisa menghitung berapa tegangan yang bekerja pada bidang ini. Kalau kita tahu ini besarnya F, tegangannya berarti F per A. A itu mana? A itu ini, yang merah ini, yang tebal ini adalah A-nya. Ini adalah A-nya. Nah, ini adalah A-nya, sama saja. Boleh saudara pakai ini, boleh saudara pakai yang bawah ini, sama saja. Boleh pakai yang ini, gitu ya. Karena itu kan separuh dari tinggi pasak, loh. Nah, kalau saya perbesar pasak seperti ini jadinya gambarnya. Yang separuh ini kan masuk ke dalam, yang separuh lagi ada di luarnya ini. Nah, kalau kita punya gaya yang bekerja sebesar F, maka F itu besarnya adalah momen torsi dibagi R2 yang tadi itu. Ya, R2. Nah, sehingga kalau kita sudah tahu berapa F-nya, maka maka tegangan kan sama dengan gaya dibagi luasan, toh. Luasannya berapa? Luasannya A dikalikan L. Ya. Luasannya kan luasan ini, bidang yang kena tekan ini. Kalau kita melihat dari sisi ini, boleh saudara melihat dari sisi atas ini juga tidak apa-apa. Sisi atas ini juga tidak apa-apa. Ya, misalnya saudara tertarik dengan sisi yang atas ini. Ya tidak apa-apa, saudara pakai luasan ini juga boleh. Ya. Pakai luasan yang arsiran hitam merah bawah ini juga tidak apa-apa. Tapi gayanya adalah saudara pakai yang mana gayanya? Gayanya pakai M dibagi dengan R-nya itu R yang mana? Kalau pakai luasan yang ini berarti yang bekerja kan di sini, nanti R-nya R yang bekerja di titik ini. Kalau ini R-nya R yang bekerja di titik tengah dari ini. Kan gitu kan? R2. Kalau pakai yang luasan yang ini berarti yang dipakai R-nya adalah R jarak ini. R ini kan gitu. Nah, ini adalah saya ambil saja R1 misalnya. R1 gitu ya. Boleh, saudara pakai R1 ya boleh. Tapi kalau menggunakan R1 kalau saudara pakai R1 jaraknya, maka saudara luasannya menggunakan luasan yang atasnya ini, ya. Menggunakan luasan yang atasnya, artinya dia bekerja di titik ini, di titik pada jarak ini, R1 itu. Kalau saudara pakai yang luasan yang A, ini kalikan L, ini A kalikan L, ini kan A, dikalikan panjangnya L, saudara berarti R-nya pakai R2. Apakah ada pertanyaan di sini? Saya belum mengeluarkan soal tentang ini ya kemarin ya. Jadi kemarin itu masih soalnya ujian itu masih apa? Paku keling gitu kan. Masih yang gampang-gampang lah, poros. Ya, paku keling, poros. Nanti yang kompleks, yang konstruksi yang kompleks, yang sedikit kompleks ya ini pasak, kemudian ada porosnya, kemudian ada couplingnya. Ini belum saya keluarkan di dalam ujian. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Apakah sudah jelas? Nggak apa-apa, saudara boleh tanya. Silakan ditanyakan, jangan sungkan, jangan malu, jangan ini ya. Pokoknya siapapun boleh untuk tanya. Monggo silakan. Ada pertanyaan? Oke, berarti jelas ya. Saya lanjutkan. Ini adalah gambar pasaknya tadi itu. Pasaknya tadi dia kalau mendapatkan beban F ini, maka yang sisi atau yang bidang tadi ini menderita tegangan kompresi toh. Yang ini kan tegangan kompresi ini. Nah, ini kan tegangan kompresi ini. Tapi bagian yang ini, bagian yang datar ini menderita tegangan geser, ya toh? Loh, yang ini yang arsiran merah saya ini, kalau dia ditekan begini, dia mendapat tegangan geser, maka kita juga harus menghitung apakah tegangan kompresinya tadi mampu kuat, tapi tegangan gesernya jangan-jangan tidak kuat, dia patahnya patah tergeser nanti dia. Dari tegangan kompresi kuat, tapi dari tegangan geser ternyata tidak kuat, makanya dia harus dicek dulu, harus dicek juga.
Ya, tegangan gesernya sama dengan F per A. A-nya adalah B dikalikan L. Tegangan gesernya saudara konversi dulu ke tegangan tarik supaya bisa mencari bahannya, kalikan safety factor, maka kita mendapatkan tegangan tarik yang diizinkan. Ya, tegangan tarik yang diizinkan. Jadi di sini tegangan kompresi. Kalau yang ini tadi yang atas tadi kan tegangan kompresi. Tegangan kompresi itu merupakan tegangan tarik dikalikan 1,5. Jadi artinya tegangan kompresi itu adalah 1,5-nya tegangan tarik. Ya, dengan dikalikan safety factor maka atau dibagi dengan safety factor maka saudara mendapatkan tegangan tarik yang diizinkan. Kalau ada kurungnya ini berarti yang diizinkan. Sama dengan tegangan miliknya bahan. Misalnya 30 kg, saudara boleh mengambil bahan yang kekuatannya di atas 30. Misalnya 40 kg per milimeter, maka saudara boleh mengambil bahan yang kekuatannya di atasnya 40, ST 45. Ini 30, saudara ambil ST 35. Oke. Nah, ini adalah gambaran dari coupling flange atau flange coupling. Dalam bahasa Indonesia, coupling flange. Coupling flange. Bentuknya seperti apa yang tadi itu? Lihat ini, yang gambar yang bawah ini loh bentuknya. Bentuk realnya, fotonya seperti ini, coupling itu. Kalau tadi kan gambar saya kan orek-orekan tadi ya gambarnya, tapi kalau bentuk realnya seperti gambar ini. Kalau diperbesar seperti gambar ini. Ada sebelah coupling kiri, ada coupling kanan, kemudian porosnya masuk sini. Ini ada coakannya, ada tempatnya pasak ini, lubang untuk spinnya ini, lubang spin untuk pasak ini ya. Jadi di coupling ini nanti dimasuki apa? Dimasuki poros. Ini lihat porosnya. Nah, poros ini dari mana? Dari motor. Motor ini berputar menggerakkan pompa. Ya, jadi motor berputar melalui transmisi daya, ini namanya coupling, transmisi daya masuk ke porosnya pompa sehingga pompanya ikut berputar diakibatkan oleh putaran dari motor. Kalau pompanya berputar, maka pompanya bisa nyedot air, bisa memompa air dan sebagainya. Nah, data yang diperlukan dalam proses transmisi daya dari coupling ini adalah putaran dari motornya ini berapa, dayanya motor itu berapa, sama torsinya, momen torsinya motor itu berapa. Jadi dari 3 data ini, maka kita bisa menghitung semua yang dibutuhkan pada coupling kita. Nih, saya gambar ulang. Di sini kita punya motor, ya kan? Di atas ini kita punya motor. Kemudian ada coupling, di tengah-tengahnya ini ada coupling. Kemudian ada pompa. Nah, antara motor dan pompa ini kita punya coupling. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Jadi kalau ini coupling, kemudian coupling kiri, ini couplingnya sebelah kanan. Kemudian ini sisi yang motor, couplingnya ini poros yang sisi motor, ini porosnya sisi pompa. Jadi nanti kita dapat gambarnya seperti ini. Kalau pompa rumah tangga itu enggak pakai couplingnya langsung jadi satu, enggak kelihatan couplingnya. Jadi motor listrik langsung melekat, dalam motor listrik itu langsung melekat pompanya. Jadi couplingnya ya sudah di dalamnya sini jadi satu, ini enggak pakai coupling. Ya, saudara kalau lihat pompa-pompa air yang Sanyo, pompa air apa itu, washer, pompa air yang saudara beli itu ya, Gap, itu kan airnya masuk dari lubang sini, keluar dari lubang ini. Jadi ini in, water in, ini water out. Ya, water in, water out, di sini motor listrik, di sini pompanya. Nah, itu ya. Nah, coba saudara lihat ini. Selalu akan diketahui N-nya putarannya, P-nya berapa watt, sama torsinya. Ya, jadi 3 komponen ini mesti harus kita punya ini N, P, dan torsi. Jadi ini 3 komponen ini adalah untuk menentukan desain dari coupling, poros, dan sebagainya. Nah, dari sini dari putaran, daya,
ya, dan torsi, maka kita bisa dalam soal itu nanti dibolak-balik gitu bisa, ya, dibolak-balik seperti ini misalnya, karena torsi itu merupakan fungsi dari apa? Fungsi dari diameter dan tegangan geser, karena putaran kan menyebutkan tegangan geser. Tegangan geser, P-nya, bebannya bisa berupa macam-macam ini datanya. Kemudian D itu adalah dimensi yang mau kita tentukan. Atau kalau ini yang dimensi diketahui, maka kita butuh mencari bahannya. Bahan itu didapat dari tegangan ini, ya. Jadi kita bisa yang dicari itu yang dicari itu yang ini atau yang ini, gitu loh. Ya, tapi nggak ada masalah. Soalnya apa? Soalnya ada rumusnya. Ada rumus yang menghubungkan antara N, P, T. Sehingga kalau yang N, P, T semua diketahui, ya mungkin yang ditanyakan mesti adalah diameter. Ya, diameter dari poros. Kalau misalnya ini yang diketahui cuma dua ini, misalnya N sama P, ya kita mungkin harus menentukan berapa torsinya. Gitu. Karena ada rumusnya semua, toh, rumusnya. Jadi ini saling berhubungan. N, P, T, N, P, T itu saling berhubungan. Ini. Ya, pokoknya saudara sudah punya rumusnya ini ya. N, P, T itu saling berhubungan. Ini rumusnya ya. Jadi kalau kita lihat dari sebuah gambaran contoh ini, maka di sini kita punya poros yang diketahui putarannya dan diketahui dayanya, ya. Dari putaran dan daya. Dari putaran dan daya kita bisa mencari apa? Torsi atau momen torsi, kan gitu ya. Jadi dari putaran dan daya kita bisa mencari momen torsi. Kita ganti ini. Gitu. Jadi kita dari putaran dan daya kita bisa mencari momen torsi atau torsi. Ya, terserah ini saudara boleh pakai T atau boleh pakai MT. Karena kalau di mesin itu kita istilahnya menggunakan momen torsi gitu. Tapi kalau di yang lain di material kita pakai T begitu. Ya, jadi dari daya dan dari putaran kita bisa mencari torsi. Ya, dari torsi kita bisa mencari gaya. F itu sama dengan torsi dibagi jarak, toh. F yang di P itu adalah F yang bekerja di sini. FB itu F yang bekerja pada baut, ya. FP itu F yang bekerja pada pasak. Kalau kita tahu torsi, maka kita bisa mencari FP dan FB ini karena kita tahu apa? Jaraknya. Jaraknya di sini A, jaraknya ke sini adalah B. Nah, jadi kalau torsi dibagi A berarti gaya yang bekerja pada FP. Kan torsi dibagi dengan jarak A ini kan ketemu FP. Kalau torsi dibagi dengan B ini ketemu FB, F pada baut. Ya. Kalau yang bekerja FP ini saudara sudah bisa atau menghitung tegangan yang bekerja pada bidang-bidang pada pasak ini kan saudara sudah bisa menghitung, ya. F dibagi A, A-nya A yang mana? Luasan pada sisi yang misalnya saudara F-nya di sini, kemudian F ini adalah luasannya ini ke arah sana, ke arah tembus pada ke arah menjauhi kita. Ini ke arah menjauhi kita berapa besarnya gitu. Jadi kalau ini saya gambarkan kan begini. Nah, kan begini toh. Dan ini masuk ke dalam. Makanya kan luasan ini. Berapa luasannya ini? Nah, kita menggunakan
Nah, berapa? Bisa dibayangkan kan? Jadi ini bidang ini adalah bidang yang saya arsir ini. Luasannya berapa ini? Kan saudara bisa lihat. Luasannya adalah jarak ini, jarak yang atas ini separuh dari pasak dikalikan dengan panjang ke sana, panjangnya pasak ke sana. Itu kalau kita mencari yang F, yang gaya atau tegangan yang bekerja di pasak. Jadi ini berarti kita mencari apa? Mencari tegangan pada pasak. Sigma P, sigma pasak. Nah, sekarang kalau bagaimana dengan yang baut? Yang baut kan kalau baut ini kalau saya gambarkan seperti ini lubangnya itu. Kalau saya potong potong A ini, dia kan jadi gambarnya seperti ini. Maka kita tahu ini lebarnya adalah C, kemudian diameter baut adalah D, maka luasannya adalah C kalikan D. Luasan proyeksinya itu kan luasan lebih kecil daripada luasan yang melengkungnya. Luasan melengkungnya ini kan lebih besar toh. Ya toh? Makanya kita pakai yang CD supaya lebih aman. Ambil luasan yang lebih kecil kan supaya aman. Maka kalau kita tahu berapa besarnya FB, maka tegangan yang bekerja pada B, pada bidang ini, tegangan ini berarti F dikalikan luasan. Luasannya C kalikan D. Ini C kalikan D luasannya. Itu adalah tegangan B. Kalau kita sudah tahu tegangan yang bekerja di B, maka kita bisa mencari bahan dari kopling ini, ya kan? Karena ini sudah tahu sigma, misalnya sigmanya ketemu 30, maka saya kalikan saja dengan faktor aman, misalnya faktor safety faktornya itu 1,2, misalnya berarti 30 kali 1,2, ya. Nanti ketemu berapa, misalnya jadi 36, berarti kita pilihnya bajanya ST36. Bagaimana yang pada pasak? Ini pada pasak ini, yang ini berarti ketemu sigma P berapa? Misalnya sigma P ketemu 40 dikalikan safety factor 1,5 misalnya, 1,2 misalnya, jadi 44 kan ketemunya yang 44. Ini misalnya 44 kilogram per milimeter kuadrat. Yang ini ketemunya misalnya misalnya 30 dikalikan berapa tadi? 2 dikalikan 1 safety factor 1,2 misalnya, berarti 30 berapa? 30 berapa lah tuh. Nanti dalam satuan kilogram per milimeter kuadrat. Nah, sekarang F sigma B kita bandingkan dengan sigma P. Kok besar yang sigma P, ya toh? Besar ini toh. Berarti kalau gitu bahan koplingnya jangan pakai yang kecil, pakai yang besar, gitu loh. Supaya bahan koplingnya lebih awet, ya. Nah, ini dibandingkan yang besar sebagai dasar pemilihan bahan. Jadi misalnya ini 30 itu yang perhitungan pada baut, 44 perhitungan pada pasak. Untuk sama atau ini bagian dari kopling toh, maka koplingnya dipilih yang mana? Saudara pilih yang mana? 30 atau 44? Dipilih yang 44, karena kalau saudara pilih yang 30 jadi gak kuat nanti menahan yang 44. Kalau dipilih yang 44 menahan 30 jadi enteng, ya toh? Kalau ini 44, saudara pakai ST45 misalnya, saudara pilih baja ST45 yang kekuatannya 45, maka untuk menahan 30 dia mampu. Tapi kalau saudara ambil yang ini 30, saudara ambil baja ST35, ya harganya lebih murah atau ST35. Begitu kena beban yang 44, maka rusak nanti yang bagian baut ini akan rusak. Paham ya? Jelas ya? Oke. Ini homework-nya yang kemarin yang sudah saudara kerjakan. Terus ini adalah clutch, ya. Saya akan lanjutkan dengan clutch. Clutch itu apa? Clutch itu adalah kopling variabel. Ya. Clutch itu kopling, sama-sama kopling, tapi koplingnya variabel. Ya.
Coba saudara lihat sekarang. Saudara lihat sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri itu adalah poros input, sisi kanan itu adalah poros output. Poros input ini berasal dari mana? Dari putaran mesin. Poros input dari putaran mesin, poros output ini menuju ke mana? Poros output menuju ke roda gigi, ke gearbox. Jadi ini ke gearbox atau transmission. Paham ya? Jadi poros ini yang ini dari mesin, ini adalah putaran mesin. Ya, tulis saja from engine. Jadi ini putaran mesin ya. Ini putaran dari mesin. Putaran dari mesin ini apa namanya? ditransmisikan menuju ke putaran gearbox, transmission atau gearbox. Gearbox. Saya ulangi lagi, saudara sudah paham nih apa belum ini? Jadi ini engine, ini gearbox. Mungkin sudah saya kasih gambarnya, belum ya? Belum ya? Oh belum. Ya sudah saya kasih. Saya tambah lagi satu slide. Slide kosong. Oke. Oke. Jadi kalau saya gambarkan di sini adalah poros input. Ini poros input. Kemudian ini poros output. Nah, ini input, poros in, poros out. Ini dari engine dari mesin. Yang ini ke gearbox atau transmission. Gearbox transmission. Gearbox transmission. Paham ya? Jadi ini yang sebelah kiri ini dari engine, yang sebelah kanan itu dari gearbox transmission. Nah, sekarang di sini kita punya clutch, ya. Di sini kita punya clutch. Clutch itu apa? Clutch itu yang mana fungsinya clutch ini adalah untuk mentransmisikan putaran dari engine ini menuju ke putaran gearbox. Tetapi putaran yang ada di in dan out ini tidak sama. Jadi putaran in ini misalnya saya ambil ini 1000 rpm. 1000 rpm. Putaran yang out ini bisa 1000 rpm juga kalau dia melekat. Kalau dia full melekat ini antara plat yang kiri dan plat yang kanan ini betul-betul melekat, maka dia pasti 1000 rpm, sama-sama 1000 rpm. Tapi kalau dia dibikin tidak terlalu melekat, ya, maka dia bisa kurang dari 1000 rpm, misalnya 800 rpm, misalnya 600, misalnya 0 rpm. Nah, ini tergantung dari apa? Tergantung dari melekatnya, sisi plat kiri dan kanan.
kiri dan kanan. Ya. Jadi ini tergantung melekatnya sisi kiri dan sisi kanan ini. Ya. Kalau dia melekatnya melekat sekali, maka di sini 1000 rpm, di sini juga 1000. Tapi kalau dia melekatnya tidak terlalu melekat, jadi dia diinjaknya, koplingnya itu diinjaknya itu anggang-anggang, anggang-anggang itu separuh setengah-setengah, maka mobil kita juga nggak mau bergerak, nggak mau bergerak dengan kecepatan yang sama antara in dan out. Makanya kalau kita menginjak kopling, pas kendaraan berjalan kita menginjak kopling, ya rodanya tidak mau berputar karena ini lepas, ya 0 rpm, rodanya ini 0 rpm menuju ke roda, ya rodanya ini 0 rpm. Kalau kita pas menginjak kopling artinya ini dilepas. Tapi kalau kaki kita tidak menginjak kopling, kaki kita melepaskan kopling, maka putaran in dan out ini sama. Jadi in ini 1000, ini juga 1000. Paham ya? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada yang kurang mengerti, nggak bisa membayangkan, misalnya, silakan ditanyakan. Ya. Sih Pak, saya izin bertanya Pak. Ya, ini namanya siapa? Saya Marvel Setiawan Pak. Silakan kalau ingin ditanyakan. Berarti kalau kita pas injak koplingnya itu berarti input yang kita masukkan berarti enggak masuk ke gearbox gitu ya Pak? Berarti enggak masuk ke gearbox ya, karena ini lepas, karena koplingnya lepas ini. Kalau kita injak koplingnya, maka ini lepas. Jadi putaran dari engine tidak ditransmisikan ke gearbox. Jadi rodanya diem. Ya, silahkan lanjut kalau mau dilanjutkan pertanyaannya. Oh, sampun Pak, sampun Pak. Ya sudah. Oke, silahkan yang lain. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Nanti kita juga akan mempelajari tentang gearbox ini, ya. Gearbox ini gimana gearbox ini mekanismenya, kok bisa persneling 1, 2, 3, 4 itu bagaimana? Nah, itu nanti kita akan bahas khusus tentang transmisi gearbox. Ya, sekarang saya akan lanjutkan dulu yang clutch-nya dulu. Nah, ini kita lihat clutch-nya sambil saudara membayangkan ya. Ya. Ini lihat posisi pedal kopling tidak ditekan. Kalau tidak ditekan, tidak diinjak kan? Berarti putaran yang ada di kiri ini ditransmisikan. Ini lihat panahnya, ditransmisikan ke sini, ditransmisikan ke sini, ditransmisikan ke poros ini. Jadi, kalau poros yang kiri ini berputar 1000, poros yang kanan juga berputar 1000 rpm. Gitu. Nah, sekarang kalau itu ditekan ya, lihat yang platnya yang biru ini. Coba lihat plat yang biru ini. Plat yang biru diamati ya. Plat yang biru saudara amati. Ya, wis bisa bayangno plat yang biru. Plat yang biru ini adalah plat yang lentur ya, yang lentur, dia bisa nekuk-nekuk. Nanti kita lihat seperti apa plat yang biru ini. Mungkin sudah ada gambarnya di depan tadi ya. Oh, belum ada. Kalau belum ada, oh belum. Nanti saya kasih gambarnya. Nah, coba kita lihat. Plat yang biru ini nanti plat yang lentur karena dia berbentuk seperti sirip-sirip begitu. Seperti sirip-sirip. Sehingga ini bisa melengkung masuk ke dalam. Oke, sementara begitu dulu, kita lihat sekarang bagaimana kalau koplingnya ditekan.
Kalau koplingnya mobil kita tekan, posisi pedal kopling ditekan, maka apa yang terjadi? Kalau ditekan, yang kita tekan itu ini kan gambarnya kan, kita menekan pedal ini, berarti kita menekan plat yang biru ini masuk ke dalam. Kalau kita menekan plat yang biru masuk ke dalam, maka kampas kopling ini, nah ini loh, ini tak tulis body sampai kampas kopling, bentuknya seperti ini, terbuat dari asbes. Nah, ini tipis ya, tipis sekali ini kalau digambarkan dalam 3 dimensi. Saya gambarkan dalam 3 dimensi. Dalam 3 dimensi ini begini. Ini tipis seperti itu. Ini tipis begini. Disisipkan nanti di situ. Nah, ini tipis begini, ini juga begitu. Nah, bisa bayangkan ya. Jadi ini ada plat tipis yang disisipkan di sini. Ini namanya kampas kopling, terbuat dari asbes. Kalau pedal kopling ini saya tekan, berarti ini saya masukkan ke dalam. Ya, saya tekan. Kalau ditekan itu berarti yang ini dibawa ke sana. Ini. Ditekan itu artinya ini dibawa ke sana. Yang ini masuk ke dalam. Ini dibawa masuk ke dalam. Nah, dibawa masuk ke dalam yang sisi ini. Yang ini taruh keluar. Ini ditarik keluar, ini masuk ke dalam. Kalau ini masuk ke dalam, maka dia akan menekan diafragma ini. Diafragma spring tadi yang bisa melentur yang warna biru tadi bisa menekan. Maka dia kalau tertekan begini, maka ini kampasnya akan lepas, nggak nempel di sini, Kalau lepas nggak nempel di sini, maka kalau ini berputar, yang kuning ini tidak ikut berputar, maka porosnya ini juga tidak mau berputar juga, tidak ikut berputar juga. Ya. Bisa bayangkan nggak? Bisa ya? Bisa dibayangkan ya, berarti kalau ini koplingnya tidak ditekan, maka dia akan mentransmisikan seperti gambar ini. Transmisi terjadi. Kalau saya tekan, transmisi tidak terjadi karena di sini kampas koplingnya ini lepas ya. Kampas koplingnya ini tidak saling melekat, antara kuning dan biru tidak saling melekat, lepas, sehingga poros ini juga nggak mau berputar, nggak ikut berputar. Karena apa? Karena lepas ini. Ini kan sliding semua toh. Ini sliding. Ya, kecuali poros yang ini, poros yang luar, yang ini yang saya tunjuk dengan kursor ini dengan poros yang kecil ini tidak saling melekat loh ya. Meskipun di sini dia tidak saling melekat ini. Jadi dia sliding ya, dia sliding saja. Sliding itu dia tidak saling melekat, tidak ikut berputar. Dia hanya bergeser saja, sliding saja. Jadi poros yang kiri ini dengan poros yang kecil ini tidak melekat, tidak saling melekat. Yang memutar poros yang kiri ini gambar poros yang kiri, yang memutar adalah engine, mesin. Sedangkan yang memutar poros yang kanan ini, poros yang kecil ini adalah yang kuning ini. Kuning sama siapa ini, si kampas ini. Jadi kalau kampasnya ini tidak saling bersentuhan antara biru dan kuning ini, maka antara biru dan kuning ini tidak saling ikut berputar. Tapi kalau dia bersentuhan seperti ini, maka biru berputar, kuning juga berputar. Paham apa enggak ini? Bisa dibayangkan apa enggak? Indra Nugraha, saudara bisa bayangkan apa enggak? Bisa, Pak. Bisa, benar ya?
Jadi Iya, bisa bayangkan ya ini ya, antara poros yang kiri dan poros yang kanan, ini berputarnya bagaimana, bisa bayangkan ya. Nah, sekarang kalau begitu, yang poros kiri dan poros kanan ini, yang gambar sebelah kanan ini, posisi pedal kopling ditekan, yang poros kanan tidak berputar. Ya, silang ini tidak ikut berputar. Oke. Nah, ini coba kita lihat. Ini kakinya orang yang menekan pedal. Ya. Kalau yang kiri ini dia sedang tidak diinjak, koplingnya tidak diinjak. Tapi kalau yang kanan ini koplingnya diinjak. Kalau koplingnya diinjak, maka dia akan lepas. Ini hubungan antara yang gambar yang putih ini dengan yang sebelah ini akan lepas. Jadi tidak berputar. Yang kiri warna putih ini berputar 1000 rpm, yang kanan ini tidak ikut berputar karena kampasnya lepas ini, yang kuning-kuning ini lepas ini. Kalau di sini sebelah kiri, yang poros yang plat yang putih ini berputar 1000 rpm, plat yang coklat ini juga berputar. Poros yang coklat ini berputar 1000 rpm juga. Ini ada porosnya ya, enggak tergambar tadi. Tidak ikut digambar porosnya. Yang digambar malah injakan pedalnya. Ya, jadi kalau yang kuning ini melekat, maka dia ikut berputar. Tapi kalau tidak melekat seperti ini, maka dia tidak ikut berputar. Oke, sekarang bagaimana ngitungnya? Saya terangkan sekarang, kok enggak ya? Sebentar. Saya kasih prinsipnya saja dulu. Saya terangkannya nanti saja. Saya pinginnya saudara mengerti dulu tentang mekanismenya ini aja dulu. Saya ingin saudara mengerti tentang mekanisme. Kalau perhitungannya nanti saja. Karena perhitungannya kan sederhana juga. Saya mau menunjukkan cara kerja dari clutch. Bagaimana cara kerja dari clutch? Nah, saya tutup dulu stop share, kemudian coba saya masuk. Saudara bisa lihat ini. Saya Pak. Oke, saya ulangi. Nah, sudah dengarkan ya. Saudara lihat dan dengarkan.
Nah, yang kiri ini adalah poros inputnya, ya, poros inputnya. Yang kanan ini adalah poros outputnya yang menuju ke transmission, gear transmission. Ini adalah tangkai yang diinjek tadi itu, yang ada mekanismenya diinjek tadi sehingga bisa melepaskan ikatan yang ada di dalamnya sini. Di dalamnya sini ada plat yang sebelah kiri yang ikut poros ini, kemudian plat yang sebelah kanan ikut ini. Nah, ikut diafragma. Ini namanya diafragma ini ya. Yang saya bilang tadi loh, bentuknya sirip-sirip tadi loh. Itu ini bentuknya sirip-sirip ini. Ya. Jadi bentuk sirip-sirip ini bisa ditekan oleh siapa? Ditekan oleh ini. Nah, ini yang oleh lah ini menekan sirip-sirip ini sehingga lepas. Kalau ini saya tekan ke dalam gitu, saya tekan ke kiri, maka kalau ini saya tekan ke kiri, maka plat yang diafragma ini akan melepaskan kampas kopling yang ada di dalam sini. Kita lanjutkan ya, lihatnya. Nah, jadi dia akan berputar yang kiri. Nah, ini kalau ditekan, coba kalau ditekan ini berhenti, yang ini tetap berputar. Ini yang kiri tetap berputar, yang kanan berhenti. Nah, ini sudah dilepas lagi koplingnya. Ya, ini sudah dilepas ini koplingnya. Kalau koplingnya ditekan, nah ini ditekan lagi. Kalau ditekan lagi, maka ini 0, tidak berputar. Ya, diam dia karena dia ditekan karena ini. Nah, dilepas lagi, dia muter lagi. Kalau di protoli, coba lihat kalau di protoli ini. Nah, yang sebelah kiri ini adalah poros yang melekat pada plat yang kiri. Ini plat yang kiri. Loh, plat yang kiri ini kok ada gigi-giginya? Coba lihat ini pinggirnya ada gigi-giginya. Gigi-giginya untuk apa ini? Gigi-giginya untuk muter pada saat start. Pada saat kita memutar kunci kontak starter, pada saat starter kita putar, maka di sini ada dinamo, ada motor listrik, namanya dinamo starter atau motor starter. Kalau motor starter ini berputar, maka dia melalui roda gigi yang pinggir ini, dia akan memutar plat yang kiri ini tadi. Kalau plat yang kiri ini berputar, poros yang kiri ini juga berputar. Poros yang kiri ini berputar, maka dia akan memutar mesin di starter itu, dipancing sama starter. Kalau yang mesinnya, engine-nya ini sudah bunyi, sudah nyala, maka starternya kita lepaskan, kuncinya kontak kan kita kembalikan atau kita lepas, maka dia akan kembali ke kondisi tidak dikontak, tidak berputar. Jadi nanti motor listriknya yang ada di sini, yang memutar gigi pinggir ini, dia tidak berputar lagi. Ganti yang berputar siapa? Yang berputar mesinnya atau engine-nya. Kalau engine-nya berputar, maka dia memutar poros yang kiri ini, memutar plat kopling ini, plat clutch kampas ini. Ya, kita lihat lanjutannya. Nah, ini yang saya maksud dengan kampas. Ini yang saya maksud dengan kampas kopling tadi. Kan tipis, terbuat dari asbes. Nah, ini, melekatnya di sini. Terhubung dengan poros yang keluar, ya, terhubung dengan poros yang keluar. Oke, sampai sini. Nah, kalau ini yang kiri berputar, harapannya kan yang kanan juga berputar. Tapi bagaimana dia berputarnya? Kita lihat. Bagaimana dia berputarnya? Nah, berputarnya karena ada diafragma ini. Diafragma ini. Yang mana diafragma ini akan mengatur, plat diafragma inilah yang akan mengatur lepas atau tidaknya. Ini lepas atau enggak. Nih, coba lihat loh ini. Kalau ditekan. Dia lepas toh. Ini pada saat tidak ditekan koplingnya. Nah, paham ya? Saya ulangi lagi. Gimana ini?
Coba kita lihat. Nah, ini lihat ya, dia bisa bergerak-gerak, ditekan, diinjek koplingnya, dia akan mentul-mentul kan ini. Nah, kalau dia pada saat dia lepas, nah ini mentul-mentul gini kan. Pada saat dia ditekan, maka ini akan lepas. Ini akan lepas. Plat yang kanan dengan plat yang kiri miliknya poros kiri ini, yang kanan ini miliknya poros kanan ini, dia akan lepas. Kalau dia lepas, maka poros kanan berputar, poros kiri berputar, poros kanan tidak berputar dia. Tapi pada saat kita lepas kaki kita, nah, pada saat kita lepas kakinya, maka dia akan ikut berputar. Nah, ini mekanisme untuk melepas dan nah ini kalau tekan begini dia lepas. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat yang lain. How clutch work. Nah, ini kita starter. Ini gambar engine ya, gambar mesin mobilnya. Oke, ini adalah gambar engine-nya ya. Ini pistonnya naik turun, sehingga engine-nya ini akan memutar siapa? Memutar poros engkol ini. Memutar siapa? Kopling, ini kopling clutch-nya ini. Ini adalah gearbox-nya, transmisinya, roda gigi. Coba lihat, ini engine berputar, memutar clutch. Poros keluar ini memutar roda gigi. Boxnya akan saya terangkan ya nanti juga boleh. Nah. Nah, ini flywheel-nya yang ada gigi-giginya itu. Ini gigi-giginya itu dikasih motor listrik untuk memutar ini, memancing starter. Ya. Ini adalah kampas kopling. Ya. Kampasnya terbuat dari asbes. Di sini ada poros yang kanan tadi. Ya, ada spinnya ini. Poros yang kanan ini akan masuk ke dalam gearbox. Roda gigi gearbox. Nah, gearbox itu seperti ini, gearbox itu. Ini poros input gearbox, kemudian sebelah kanan tadi poros output. Nah, ini tentang clutch. Kita lihat tentang clutch, ini dibaut clutch-nya. Ya. Bukan dibaut sih, biasanya dikeling. Ya. Ini ada pegas-pegasnya ya. Ini pegas-pegasnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 pegas ini. Pegasnya ini untuk mereduksi hentakan. Ya, mereduksi hentakan dari poros kiri ke poros kanan ini supaya tidak terjadi hentakan. Ada pegasnya. Nah, coba lihat, ini adalah
plat tekannya yang ini, yang diselimuti dengan covernya. Nah, ini bisa mentul-mentul kan, karena ada diafragmanya. Nah, ini kan plat yang sebelah kanan ini yang berhubungan dengan, nah ini ada diafragmanya. Coba lihat. Nah, lihat ini diafragmanya. Ini kalau ditekan, ini bisa mentul-mentul kalau ditekan. Nah, kalau ini ditekan, maka ini akan merenggang. Itu cara kerjanya dia. Kita lihat kalau dia ditekan. Ya, lihat itu kalau ditekan. Kalau ditekan maka dia akan merenggangkan hubungan. Nah, ini kalau ditekan dia akan renggang ini. Nah, ini. Nah, ini akan keluar. Kalau ini posisi keluar maka dia platnya tidak nempel kampasnya. Kalau tidak nempel, kampasnya tidak nempel, maka poros outputnya tidak berputar. Flywheel harus dibuat dari plat yang tebal dan berat. Karena dia flywheel ini, perannya flywheel itu yang mana? Ini loh. Ini loh, flywheel ini harus dibuat dari material yang berat dan material yang besar. Supaya apa? Supaya dia mempertahankan momen inersia dari putaran mesin. Sehingga kalau poros yang sebelah kiri, poros input tadi berputar, maka flywheel ini yang akan mempertahankan momen inersianya sehingga tetap berputar karena dia berat toh, menyimpan energi dia. Itu kalau orangnya menekan berarti nah ini ditekan. Kalau itu ditekan berarti dia lepas. Ya. Nah, ini lepas. Lihat kampasnya ini. Kampasnya ini lepas kan karena ditekan. Jadi plat kiri dan plat kanan jadi tidak sama putarannya. Kalau ini, nah ini kan bisa lepas dan on off gitu kan ini. Bisa lepas dan ikat, lepas ikat gitu. Tergantung dari kakinya pengemudi. Torsional spring ini untuk meredam hentakan ya. Ini untuk meredam hentakan ya. Sekarang kita lihat
gearbox ya. Kita lihat gearbox. Masuk mana ini ya? Transmission. Nah, ini kita lihat gearbox. Ini kopling ya, yang sebelah kiri tadi. Lihat ini engine, ini clutch-nya, nah, ini transmission box-nya. Nah, ini gambar engine-nya, pistonnya bergerak, memutar kopling. Ini kopling yang ditekan sama tidak ditekan. Nah, ini coba lihat. Pada saat ditekan, ini berhenti, nggak berputar. Pada saat ini dilepas, ini berputar. Ya kan? Lihat nih. Kalau ini berputar, maka ini ikut berputar, rodanya berputar. Ini ada diferensialnya. Diferensial itu apa? Gardan. Gardannya. Ini transmisi otomatis. Ini transmisi manual. Ini putaran roda gigi. Putaran roda gigi itu seperti ini. Kalau diameternya sama-sama 10, ini ya 10. Nah, kalau ini 20, ini 10 diameternya. Ya, ini drivernya. Nah, maka ini yang diameternya kecil 2 kali lebih cepat. 2 kali lebih cepat. Ini kebalikannya. Ini berputarnya 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan putaran driver. Karena diameternya drivernya 2 kali lebih besar diameternya daripada driver. Lihat. Lihat. Nah, ini. Ini dalamnya transmisi ya, gearbox. Ini namanya transmission box ya. Dalamnya gearbox. Coba kalian lihat, ini adalah putaran yang berasal dari kopling. Sebelah sini ada koplingnya ya. Sebelah sini ada koplingnya. Kemudian coba kita lihat ini. Nah, ini koplingnya, clutch atau koplingnya. Dia berputar koplingnya, maka dia memutar roda gigi ini. Putaran roda gigi ini diteruskan ke sana. Coba saudara amati, saudara lihat.
Lihat outputnya juga, lihat outputnya. Siapa yang memutar outputnya? Yang memutar outputnya adalah ini. Jadi poros ini pergi ke bawah ini, poros bawah ini dilanjutkan ke sini, ke atas ini. Nah, jadi poros yang bawah ini berputar untuk memutar yang di atas ini. Ini sudah roda gigi otomatis, ini matic, ini motor matic. Saya ganti yang, saya kembali ke yang manual tadi aja biar saudara tahu. Ya, ini adalah input, poros input yang berasal dari kopling, memutar yang ini lewat sini ya, maka dia memutar poros ini. Poros ini berputar semua ini 1, 2, 3, 4 sama mundur ini berputar semua ya. Nah, nanti siapa yang memutar roda? Kita lihat siapa yang memutar roda. Nah, ini yang output ini yang mutar roda. Ini nanti yang ke roda ini. Jadi putaran yang input ini tadi dimasukkan dulu di poros ini, poros antara ini namanya. Ya, poros antara itu yang ada di bawah ini poros antara. Poros antara ini nanti dia akan menghubungkan ke poros yang ke roda ini. Bentar, saya kembali lagi karena ini sudah ke matic gitu. Nah, coba kita lihat lagi. Lihat ini. Ini input ke sini terus ke sini, ke poros ini. Jadi ini berputar terus ya. Yang bawah ini berputar terus roda giginya ini. Berputar terus. Tapi poros yang atas nanti yang di sini ini berputarnya tergantung dari nyantolnya roda gigi yang bawah ini nyantol kemana. Coba kita lihat. Kita lihat yang atas. Nah, stop. Coba lihat ya. Ini kopling ini berputar. Kopling berputar memutar poros yang ini. Poros yang ini, poros yang atas ini akan mentransmisikan dayanya ke bawah sini lewat roda gigi ini. Nah, ke bawah ini sehingga memutar poros yang bawah ini. Poros yang bawah ini akan berputar 1, 2, 3, 4 ini kan 1, 2, 3, 4 ini apa? Ini adalah persenelang 1, 2, 3, 4 maksudnya. Ini persenelang mundur. Nah, sekarang kita lihat dari persenelang 1, 2, 3, 4 ini berputar terus ini. Tapi yang poros yang atas sebelah kanan ini tidak berputar. Berputarnya poros atas sebelah kanan ini tergantung dari gigi mana yang kita cantolkan. Gigi yang nomor 1 ini adalah persenelang 1 karena paling kecil kan. Ini harus nyantol ke yang sini, roda gigi yang ada di atasnya sini. Kemudian persenelang 2 misalnya berarti ini. Persenelang 3, persenelang 4 seperti itu. Ya. Coba kita lanjutkan. Stop. Nah, di sini masing-masing ini kan punya pasangan, ya toh. Ini pasangannya ini pasangan ini pasangannya itu. Nah, ini pasangan-pasangan ini bisa bergeser-geser ini, ya. Pada saat yang saya cantolkan itu persenelang 1, berarti persenelang 1 itu adalah ini, roda kecil ini, ditransmisikan ke roda gigi yang besar ini. Nah, dengan begitu, kalau ini berputar, yang ini yang berputar, maka poros ini berputar mengikuti nempel dengan yang roda gigi yang besar ini. Nah, roda gigi yang ini gimana? Ini sliding ini nggak ikut berputar, ini sliding loss ini, lepas. Karena ini dia bisa digeser-geser ke kiri, dilepas, bisa enggak, dilepas, tergantung dari ini lah. Di dalamnya ini ada spinnya ini, spinnya ini bisa digeser ke kiri, ke kanan, sehingga kalau saya geser ke kiri misalnya, maka ini lepas. Ini lepas. Ini saya geser ke kanan, spinnya lepas yang kanan ini. Sehingga yang berputar tinggal dari sini ke sana, ke sini, terus ke sini. Ini pas persenelang 1 ini. Yang persenelang 2, 3, 4-nya saya lepas semua. Dengan cara bagaimana melepasnya? Menggeser spinnya ini saya geser keluar. Jadi nggak nyantol lagi ini. Ini sliding, tertok dia.
Bisa ditangkap. Jadi ini munyer-munyer tok, tapi nggak ada transmisi gayanya, nggak ada transmisi putarannya. Yang ada cuma yang nyantol cuma ini tok. Gitu ya. Kalau pas saya masukkan roda ke perselang 2 gitu misalnya ya, maka celek gitu ini yang kelihatan jadi kecil-kecil ini lah, yang kelihatan kecil-kecil ini saya geser dia untuk mencantolkan perselang 2 itu roda gigi yang kedua ini dengan yang pinggir ini. Yang lain ini sliding, dia lepas, dia muter tok tapi dia tidak mentransmisikan daya, paham ya? Jadi ini tetap muter tapi muter tok, nggak ada dayanya yang terkait. Sedangkan yang ini sekarang saya masukkan perselang 2, yang nyantol cuma ini sama yang ini, roda gigi yang ini nomor 2 sama yang nomor 2 ini. Yang ini nomor 1, nomor 3, nomor 4 ini lepas semua, sliding. Oke, itu saja penjelasannya. Ini soalnya sudah dilanjut ke roda gigi ini, roda gigi otomatis. Coba kita lihat ini, bagaimana dia menggeser-gesernya. Ini dibalik sekarang, koplingnya ganti yang sebelah. Nah ini koplingnya sebelah kiri ya. Ini diurutkan ini malahan 1, 2, 3, 4. Nah ini kita. Terus roda gigi mundur ini ada roda gigi mundurnya ini. Coba lihat ini ada gigi mundurnya. Supaya putaran ini kalau berputar CW, ini CCW, ini CW. Coba lihat itu. Yang lain itu hanya sliding. Ya. Karena roda gigi kedua yang jalan, yang lain sliding ganti. Ya. Jadi ini ada tangkai-tangkainya untuk memindahkan. Oke, itu ya saudara sekalian ya. Oke, saya tutup. Oke, baik saudara sekalian. Itu ininya, prinsip kerjanya dari gearbox transmisi gearbox. Silakan kalau ada yang ingin saudara tanyakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Sudah, tidak ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau gitu saya tutup ya kuliah kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.